Hai hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel Tanti Kaisyam. Kembali lagi di channel aku, dan kali ini aku ditemenin teman aku. Hai, Siapa namanya? Winda. Winda. Nah, segmen ketiga ini kita masih bahas tentang boundaries. Dan kita ulas lagi bahwa boundaries itu adalah salah satu batasan atau pelindung diri untuk melindungi kita sendiri gitu. Jadi bukan hanya kita tuh berkata tidak, tapi kita tuh memang ada batasan di mana orang lain tidak menghargai kita, tapi kita itu ada rasa pelindungnya karena kita memasang yang namanya boundaries atau kita itu menerapkan boundaries dalam diri kita. Jadi salah satu contohnya itu banyak banget, dan Winda sendiri pun pasti ngerasain yang namanya boundaries di dalam kehidupannya. Dan menurut Winda itu pernah gak sih ngerasain boundaries atau hal apa aja yang pernah Winda rasain untuk menerapkan boundaries tersebut? Contoh di pertemanan kali ya. Kayak temen aku tuh benar-benar sedikit banget ya. Bisa kehitung jari. Kenal mungkin banyak, tapi yang benar-benar bisa masuk ke kehidupan aku tuh cuman beberapa orang. Kenapa tuh? Karena aku tuh benar-benar sepemilih itu. Karena aku tuh nggak mau kayak orang tuh ngelewatin boundaries atau batasan yang udah aku gitu ya. buat gitu. Tapi pernah nggak sih ngalamin berteman dengan yang mungkin orang yang memang Teh Winda kurang suka gitu? Terus itu gimana caranya kayak keluar dari batasan tersebut? Maksudnya orang tersebut itu melebihi batasan yang Teteh terapin itu loh, contohnya. Nah itu gimana cara Teteh bisa membatasinya? Oke. Sebenarnya aku pernah ya punya temen deket banget. Ya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, aku tuh sama dia nggak cocok. Karena dia tuh ngelebihin dari batasan yang aku buat ya. Oke. Tapi negatifnya aku tuh orangnya nggak gampang kayak bilang, aku tuh nggak suka loh sama A, B, C gitu misalnya. Padahal sebenarnya yang bagusnya tuh harusnya kita bilang ya, kayak biar dia tuh ngerti, terus dia juga bisa jelasin alasannya kenapa. Nah, tapi aku tuh suka lebih milih kayak diem, mundur, hilang. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi itu termasuk dia itu orang yang melebihi batasan yang Teteh buat gitu ya. Dan menurut Winda sendiri, jadi pertemanan yang mungkin menurut Winda itu orang tersebut itu udah ngelewatin batas dia itu ya udah, kayaknya udah temenan sih boleh, cuman ya mungkin udah enggak lagi untuk berlanjut gitu atau sedekat itu gitu. Nah itu salah satu contoh dari Winda sendiri, atau mungkin dari aku pribadi dalam kehidupan sehari-hari aja. Mungkin sering banget ya, mungkin dari kalian juga, kayak misalkan dari mulai batasan untuk jadwal tidur, misalkan kalian tidur jangan melebihi batas jam 10 malam. Nah ini pernah dibahas juga di segmen kedua, aku pernah bahas soal itu. Nah jadi mungkin dari kalian juga pernah ngalamin ya, dan itu sih menurut kita penting banget ya boundaries itu dalam diri kita ya. Benar. Karena sekarang itu banyak banget orang-orang itu yang jadi seorang people pleaser gitu, orang yang gak enakan. Ya kita pun termasuk seperti itu ya. Jadi ketika ada orang yang datang gitu, terus minta A, B, C atau D gitu, terus kita tuh untuk bilang tidak itu gak bisa gitu. Tapi Winda sendiri pernah gak sih kayak ketemu sama temen atau siapapun itu, mau itu dari keluarga ataupun temen gitu, menolak gitu, tapi Winda tuh dalam hati Winda itu kayak aku pengen menolak gitu, tapi nggak bisa gitu. Winda tuh selalu mengiyakan. Pernah nggak sih? Contoh apa ya? Sering. Teh, gimana main yuk? Ya. itu singkat banget ya. Padahal cuman untuk nongkrong gitu kan. Iya. Mungkin gimana ya? Sederhana ya, cuman di mana yuk nongkrong gitu kan. Sebenarnya kita juga sederhana bisa aja bilang, maaf ya nggak bisa, mungkin kita lagi hemat atau lagi capek kan kerja. Tapi kadang yuk gas. Itu why kenapa bilang yuk gasnya gitu, padahal dalam hati gak mau gitu. Kenapa? Karena aku tuh kayak ngehargain aja gitu, kayak dia tuh mungkin mau ngeluangin waktu loh sama kita tuh udah diajak gitu
buat keluar sama dia. Karena menurut aku ya orang kalau ngajak tuh pasti pilih-pilih. Gak semua orang diajak gitu. Paham nggak? Iya. Tapi nggak tahu ya kalau orang kayak gimana. Tapi kalau aku buat ngajak main orang tuh bener-bener pilih-pilih. Nah, itu salah satu contohnya ya. Itu people pleaser ya itu guys. termasuk people pleaser Tidak juga gitu. bisa itu dibiarkan. Harusnya dikit-dikit diubah. Iya, dikit-dikit diubah. Dan coba deh, kadang kita itu apa ya, temenan sama orang itu banyak gitu, banyak banget. Tapi orang yang baik itu bisa kita salah mengerti loh. Benar. Gara-gara aku baik atau kamu baik gitu, jadi salah mengerti. Iya si Winda itu orangnya baik ya. Dipinta apa aja, iya. Diajak mana aja, iya gitu. Jadi Winda itu kayak ngerasa, si Winda mah kayak tameng gitu ya. Diajak kemana-mana, ayo aja. Jangan salah loh, kalau kita terlalu baik, kita tuh sebenarnya bisa aja disepelein. Nah itu bener. Ya kan? Karena dia itu nggak ada batasannya, nggak ada boundaries yang dia terapkan. Jadi coba untuk dikit-dikit berkata tidak, walaupun memang menurut dia itu cuek atau apa gitu kan. Tapi bilang tidak itu baik untuk kita gitu. Tapi dengan catatan kita tuh komunikasikan dengan baik sama orang tersebut gitu. Kayak misalkan kayak tadi ngajak nongkrong atau apa, bilang aja, kayaknya enggak deh, capek baru pulang kerja gitu, aku mau istirahat dulu, kan gitu bisa ya. Boundaries itu bukan penghalang untuk kita berteman dengan orang lain gitu. Jadi walaupun kita ada batasan tapi tetap gitu, komunikasi itu penting gitu ya. Dan cara Winda sendiri untuk memberi batasan kepada diri sendiri itu apa sih caranya itu? Caranya ya tetap berteman. Kalau kita misalnya ketemu ya say hey duluan. Aku bisa loh kayak gitu. Dalam hati aku tuh gondok ya. Tapi kalau misalnya ketemu orangnya aku bisa senyum, ramah. Berarti gitu. Beda lawan sama aku loh. Kalau aku tuh orangnya kalau udah sebel aku bakal kayak diem. Asli. Aku tuh orangnya nunjukin banget ketika aku marah gitu. Kalau misalkan orang yang deketin aku orang yang sebel gitu kan, aku pasti nunjukin. Aku nggak bisa kayak pura-pura pakai topeng, nggak bisa aku tuh. Oh ya, ingat gak? Salah satu boundaries yang aku terapkan dalam dunia kerja aku kemarin banget aku baru terapin. Ceritanya itu aku tuh selesai kerja ya, dan selesai tepat waktu di jam 4. Itu kan jam 4 itu udah sesuai pulang jadwal kerja gitu kan. Harusnya ya aku pulang kan. Nah, atasan aku minta untuk aku lembur, ngerjain kerjaan orang lain, membantu gitu kan. Aku bilang lagi nih, maaf Pak, saya tidak bisa gitu, karena kerjaan saya udah selesai, saya mau pulang, saya mau istirahat ya. Karena mungkin aku tuh ngerasain jarang banget aku nggak lembur gitu, karena setiap harinya aku selalu lembur gitu. Makanya kenapa sekarang aku nggak lembur, ya alhamdulillah kerjaan aku udah selesai gitu. Makanya ini salah satu saya reward buat aku biar aku bisa istirahat lebih awal. Tapi atasan aku tetap maksa di sana. Terus dengan pedenya, dengan percaya dirinya aku, dengan keyakinan diri aku selalu jawab kayak gini, silakan saja Pak kalau berani, kata aku tuh. Lagian kan yang namanya lemburan itu gak wajib dong, apalagi itu ngerjain kerjaan orang lain. Kecuali kalau kerjaan aku sendiri belum selesai ya, itu mungkin tanggung jawab aku sendiri gitu. Dari sana ya udah gitu, aku langsung pulang aja. Dan menurut aku memang sih awalnya aku ngerasa kayak aku jahat gak sih ngomong gitu, pasti ngomong gitu kan. Nah di sana kan jadi muncul lah people pleaser, kayak aku nggak enak ngomong kayak gitu, karena apalagi itu atasan gitu kan. Aku ngerasa gak enak gitu, aku jahat gak sih ngomong gitu. Tapi aku balik lagi, oke kan gitu. Kita gitu ya. Itu batasan yang aku terapkan, dan itu salah satu hal yang mungkin aku harus terapkan selamanya gitu. Maksudnya jangan sampai aku jadi kayak iya mau tapi kepaksa gitu loh. Bener gak sih gitu? Dan menurut aku itu nggak jahat juga sih gitu. Memang itu awal-awal perasaan doang ya, karena rasa gak enak doang gitu. Tapi alhamdulillah semakin kesini aku sama atasan lancar-lancar aja komunikasi atau apa. Mungkin itu atasan bilang seperti itu cuma ngegerak doang, gertak doang gitu biar aku mau gitu. Iya. Tapi kalau misalnya teteh iya terus malah lebih kan? Iya gitu. Jadi kita tuh berusaha untuk bilang tidak, tapi dengan cara komunikasi dan alasan yang baik ya, alasan yang tepat. Atau Winda sendiri dalam dunia kerja juga pernah? Aku pernah. Tapi aku langsung bilang sih kayak itu bukan job desk aku. Winda itu berani loh untuk bilang kayak tidak, untuk
dalam pertemanan aja aku kenal Winda sendiri gitu kan. Bener loh, aku kenal kamu sendiri. Emang orangnya cuek dia nih gitu kan. Tapi sekalinya kalau misalkan udah cocok, dia tuh selalu kayak welcome gitu orangnya. Bener. Welcome gitu. Karena teman aku sedikit guys, ya, bisa dihitung jari. Teh aja kan bilang ya aku mah kemana-mana. Itu tuh sebenarnya kemana-mana karena ya manusia aja bersosialisasi. Iya Ya, benar. yang bener-bener deket tuh beberapa. Bahkan aku kenal sama Winda tuh gak lama loh. Selesai pas skripsian aku kenal sama dia. Aku Gak lama. Gak lama. Terus akhirnya kita suka olahraga bareng gitu. Dan pada akhirnya kita saling main, sharing gitu. Dan alhamdulillah aku tuh selalu dikelilingi sama orang-orang yang positif terus gitu. Lingkungan yang memang membawa keberkahan atau membawa daging ilmu gitu ke aku. Ngerti gak sih maksud aku gitu, kayak overshare gitu. Alhamdulillah aku dapet temen kayak Winda atau Teh Tiu gitu yang sama-sama punya value-nya masing-masing. Nah, apalagi ngebahas tentang value gitu kan. Karena kan beda-beda ya, setiap orang itu punya value masing-masing gitu. Dan itu juga salah satu termasuknya self love. Dan boundaries juga salah satu bentuk self love loh. Bener gak sih? Tuh. Iya, karena kan boundaries itu kan artinya melindungi diri kita. Begitupun tentang self love. Self love juga kan menghargai diri kita, melindungi. Gimana cara kita menghargai diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri gitu. Karena banyak banget orang yang ngerasa ya udah sih lebih kita mentingin kebahagiaan orang lain dibanding diri kita sendiri gitu. Karena nggak enakan tadi kan. Iya, karena nggak enakan yang tadi kita bahas. Nah, jadi segitu sharing dari kita. Next kita bakal sharing yang lebih seru lagi ya. Dan overshare yang lebih santai, lebih memahami kalian juga. Pokoknya kita harus terapkan yang namanya boundaries atau batasan. Karena itu penting. Begitupun dengan Winda sendiri ya. Karena itu penting. Baik itu sama keluarga ataupun cowok ataupun teman kalian dan lain sebagainya. Dan sampai jumpa. Bye bye. See you next video.